It's always a pleasure to meet somebody who's as crooked as I am. Now, why aren't you in jail? Well, I've never done anything completely wrong, Groucho. In fact, I've usually Don't ended duck the up... question, why aren't you in jail? Never been convicted of a crime, Groucho. Oh. Hai guys, balik lagi di The William Channel. Terima kasih sudah klik video ini dan semoga teman-teman nonton sampai habis supaya didapetin pelajarannya dari setiap videonya. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang sesosok pria yang cukup unik dan sebenarnya bisa dibilang terkenal. Tapi entah kenapa ceritanya agak-agak kurang tenar. Aku juga baru tahu karena nggak sengaja baca-baca tentang dia gitu. Nah, dia ini adalah seorang impostor. Nah, kalau misalkan dulu ada game Among Us, ini role yang paling dicari-cari. Karena seneng aja gitu ya, ngebohongin orang gitu. Pura-pura baik-baik saja, ternyata di belakangnya menusuk orang. Jangan seperti itu ya kawan, Anda bisa menjadi orang berdosa kalau seperti itu. Nah, kita mau ngebahas tentang The Great Impostor pada zamannya nih. Dia ini adalah seorang laki-laki dan dia ini bermain karakternya cerdik banget. Gak ketahuan selama bertahun-tahun. Dia ngelakonin pekerjaan mulai dari jadi biarawan agama Katolik, terus habis itu jadi ahli bedah di Perang Korea, alias dia menjadi dokter bedah, bayangin. Dia gak ada kredensialnya, tapi out of nowhere dia jadi ahli bedah aja di Perang Korea. Luar biasa ya. Terus yang ketiga, jadi sipir penjara juga. Pernah jadi guru juga. Terus pernah jadi dosen dan bahkan jadi, semacam kepala prodi gitu atau kepala sekolah gitu. Padahal nggak jelas banget nih background-nya dia. Pendidikannya aja nggak jelas. Terbukti banyak sekali penipuan yang dia lakuin dan palsu. Ya jelas lah ya, namanya juga dia penipu, impostor. Nah, cerita si bapak satu ini nih unik. Saking uniknya ini diangkat ke majalah, buku, surat kabar, dan bahkan dari bukunya yang ditulis oleh Robert Crichton di tahun 1959, judulnya The Great Impostor. Buku ini diangkat ke layar lebar. Dan si bapak ini dimainkan oleh Tony Curtis. Tapi memang filmnya sih ujung-ujungnya jadi fiksi ya. Nah, penasaran nggak sih siapa sih orang ini sebenarnya? Yuk kita langsung bahas masa kecil dari si bapak ini. Bapak ini namanya Ferdinand. Ferdinand ini biasa dipanggil Fred. Dia ini lahir di Lawrence, Massachusetts pada tahun 1921 di 40 Texas Avenue di bagian bawah barat daya Town Hill Neighborhood. Nah, ayahnya namanya sama kayak dia nih, Ferdinand Waldo Demara. Ferdinand Waldo Demara senior ini lahir di Rhode Island dan bekerja di distrik teater lama Lawrence sebagai operator film proyektor di bioskop. Nah, Fred ini, si anaknya tadi ya, ketika umur 16 tahun kabur dari rumah untuk memilih bergabung dengan Ordo Sisterian. Ordo itu semacam kongregasi, semacam komunitas biarawan-biarawati agama Katolik. Biara Sisteriannya ini ada di Rhode Island. Jadi dia semacam masuk seminari lah gitu, masuk pendidikannya gitu. Nah, tapi sebenarnya dia masuk ke situ tuh bukan karena dia ada panggilan untuk melayani Tuhan atau dia ada misi kemanusiaan gitu, nggak ada sih. Dia sebenarnya masuk ke situ hanya untuk apa? Untuk bisa mendapatkan makanan gratis dan tempat tinggal gratis selama dia kabur beberapa tahun. Tahun 1941 dia kabur lagi dan dia bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Di tahun berikutnya, si Fred ini mulailah kehidupan barunya dengan cara meminjam nama Anthony Ignolia. Anthony Ignolia ini siapa sih? Anthony Ignolia ini adalah seorang temannya yang juga tentara. Tapi kebetulan si Anthony-nya ini lagi AWOL alias absen, tapi bakal balik lagi gitu. Bukannya tiba-tiba nyelonong keluar aja gitu, enggak. Mungkin cuti lah istilahnya gitu. Tapi dia dengan gampangnya ngambil identitas temennya dan dia nipu lah orang-orang. Setelah dia 2 kali lagi mencoba masuk ke biara nih dengan menggunakan nama Anthony, dia nyoba 2 kali masuk biara. Ternyata gagal juga.
Akhirnya dia bergabung dengan Angkatan Laut, di mana dia dilatih sebagai korps rumah sakit. Nah, di dalam korps rumah sakit ini mungkin dia punya posisi yang dia cita-citain nih ceritanya. Tapi ternyata nggak kesampaian. Mungkin dia terlalu ambis apa gimana, saking nggak dapet posisinya itu, dia malah memalsukan bunuh dirinya Anthony maksudnya, dan dia meminjam nama lain. Nama lainnya adalah Robert Linton French. Dan dengan identitas Robert Linton French ini, dia menjadi seorang pengajar psikologi di Gannon College, yang sekarang namanya adalah Gannon University, di Erie, Pennsylvania. Kira-kira bingung nggak sih, kok bisa sih orang yang nggak jelas asal-usulnya tiba-tiba menjadi pengajar psikologi di college pula? Bingung ya? Setelah itu, si Fred ini bertugas sebagai perawat di sanatorium Los Angeles dan menjadi instruktur di St. Martin's College di negara bagian Washington. Meskipun, nah pertanyaannya, pendidikannya ini pendidikan apa sih? Nah, jawabannya di sini. Meskipun sebenarnya dia tidak pernah tamat SMA, tuh bayangin, dia nggak pernah tamat SMA, tapi dia malah menjadi kepala sekolah psikologi itu. Agak bingung. Sayangnya memang nggak lama kemudian, si Fred ini dienduslah keberadaannya oleh Angkatan Laut. Jadi FBI menangkap dia. Dan dia menjalani hukuman 18 bulan di Naval Disciplinary Barracks San Pedro, California. Nah, kira-kira nih, sepertinya dia tobat gak sih? Kayaknya kalau misalkan baru-baru awal berbuat kayak gini kan pasti dia tobat gitu loh ya. Apalagi kan maksudnya jangka waktunya bentar doang dia langsung ketangkep gitu. Kira-kira dia taubat gak sih? Nah, ini jawabannya. Di tahun 1950, Fred ini dipekerjakan sebagai administrator di Notre Dame Normal School di Maine. Kok bisa sih dia jadi administrator di Notre Dame School ini, ya kan? Ternyata Ferdinand ini alias Fred ini memiliki surat untuk membuktikan bahwa dia adalah ahli zoologi dan peneliti kanker. Sekarang pertanyaannya, gimana bisa dia ada kredensial untuk menjadi ahli zoologi dan peneliti kanker? Ya, betul sekali. Dia berpura-pura menjadi Dr. Cecil Hamann. Entah nama siapa yang dia comot, tapi dia pakai nama Dr. Cecil Hamann. Nah, dia juga belajar hukum di malam hari di Northeastern University. Kemudian, setelah itu dia bergabung dengan Brothers of Christian Instruction di Maine. Kira-kira Brothers of Christian Instruction ini apa sih? Yap, tepat sekali tebakan kalian semua. Brothers of Christian Instruction ini adalah sebuah ordok Katolik Roma. Lagi-lagi dia balik ke biara ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan dia pengen masuk biara nih, kenapa dulu yang pas dia umur 16 tahun itu dia malah kabur? Aneh banget pemikiran lo, Bambang, gak jelas lo, bener dah. Ih, ada orang labil seperti ini, heran dah. Nah, di biara ini dia kemudian berkenalan dengan seorang dokter muda. Dokter muda ini namanya Joseph Joseph Sisir. Loh, kok jadi sisir? Sisir rambut. Jangan seperti itu. Tidak boleh. Nggak boleh ngejek nama orang. Ya, padahal gue barusan ngejek nama orang. Tapi kita lanjut ceritanya. Nah, si Fred berteman dengan si Dr. Joseph Sir ini. Nah, Dr. Joseph Sir ini adalah seorang dokter Kanada. Nah, Ferdinand ini berjanji ke Dr. Sir ini bahwa dia bakal mengurus, mengurus mendapatkan lisensi untuk praktek kedokterannya si Dr. Sir ini di Amerika. Jadi kan kalau misalkan kita mau praktek kedokteran di negara lain, kita harus ngurus lah istilahnya data-datanya kayak gitu. Ya kan? Nah, si Frednya ngomong ke Dr. Joseph ini, Joseph, lu kasihin gue dong kredensialnya lu gitu sebagai dokter biar gue urus gitu. Tenang aja lah, lu punya kredensial gak bakal kemana-mana. Lu pasti bakal selesai lah diurus dengan baik gitu loh sebagai dokter lu. Jadi lu pasti bisa praktek di Amerika segera, secepat mungkin. ASAP, as soon as possible, kayak gitu ya kan. Nah, Dokter Sir ini ya kasih-kasih aja lah ya. Dokter Joseph ini kasih-kasih aja. Dia nggak tahu dia lagi berhadapan sama siapa. Iya, dia berhadapan sama impostor. Si Fred ini dengan santainya mengambil kertas-kertas itu dan dia menggunakan kertasnya si Dokter Joseph itu
untuk bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan Kanada. Sebagai apa? Tentu sebagai dokter. Orang yang kagak tamat SMA, sok-sokan mau jadi dokter. Heran nggak lo rasa? Nah, segera Fred ini udah langsung dinas aja gitu di atas kapal Angkatan Laut. Nah, waktu itu Perang Korea ini lagi berlangsung lah ceritanya. Jadi kapalnya ini lagi menuju ke Korea dan di saat itu pula Perang Korea meletus. Fred ini jadi menghadapi tantangan terbesar di dalam hidupnya lah ya. Dia harus mengobati penyakit dan cederanya orang tanpa memiliki 1 detik pun pelatihan atau pengalaman sebelumnya. Nah, ini namanya orang cari gara-gara, cari mati, cari masalah. Ada gebek-gebeknya. Udah tahu lu gak bisa apa-apa, tapi lo juga gitu ya, yang sengaja-sengaja aja gitu, bikin masalah baru. Suatu hari, si kapten kapal ini mengeluh tentang 3 giginya yang terkena benturan. Nah, beberapa saat sebelum si Fred ini mengambil tindakan gitu, ya kan, tindakan pencabutan gigi. Nah, Fred ini mengambil buku medis dan membaca apa yang harus dilakuin. Nah, dia langsung bisa loh ngelakuinnya, langsung bisa dia cabut itu gigi. Keren banget ya, berbakat sekali Anda, Fred. Pinter tapi kok yang nggak jelas. Terus ada lagi cerita, di suatu malam, di saat badai dahsyat, 16 tentara Korea Selatan datang. Dan semuanya terluka dan membutuhkan perawatan intensif gitu ceritanya. Si Fred ini dengan gilanya mengambil pecahan peluru dari lukanya lalu membersihkan dan membalutnya. Dia juga menghentikan arteri dari pendarahan. Dia juga berhasil menyembuhkan paru-paru seorang tentara yang menderita TBC. Dia kemudian membuka dada seorang prajurit dan mengeluarkan sebutir peluru yang berada di dekat hatinya. Di dekat hatinya, dekat organ vital nih. Kalau misalkan salah perhitungan dikit aja, langsung bisa metong tuh orang, ya kan? Ternyata setelah pemeriksaan IQ dan psikologi, disimpulkan bahwa si Fred ini memiliki bakat ingatan fotografis atau fotografi memori, di mana orang yang punya bakat seperti ini itu bisa menghafal sesuatu dalam sekali baca. Ih, keren banget ya. Orang kalau ujian kayak gini nih, nah ini nih yang diperluin. Nih, bakat-bakat seperti ini yang kita perlukan di sekolah kita. Karena kalau misalnya sekolah kita ujian tidak sesuai buku jawabannya, langsung tidak ada nilainya ya. Kok jadi sarkas. Nah, dan si Fred ini juga memiliki IQ yang luar biasa. Dia ternyata menghafal teknik yang diperlukan waktu dia menjadi dokter dari buku teks dan mampu meniru sama persis. Walaupun memang Fred ini nggak pernah loh yang namanya oplas, yang namanya suntik silikon seperti itu untuk mengganti penampilannya. Nggak pernah sama sekali. Dia mukanya begitu aja gitu. Tapi dia dipercaya aja gitu dengan profesinya dia. Mau dia jadi dokter, mau dia jadi apa kek. Lama-lama kalau misalkan dia jadi presiden juga kayaknya orang percaya-percaya aja gitu ya. Nah, Fred ini juga menggambarkan dirinya sebagai rascality, pure rascality. Dan menyebutkan kalau misalnya yang dia lakukan itu murni karena apa? Karena iseng, saudara-saudara. Dan dia melakukan ini untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mencari kerjaan. Gampang banget loh Bambang, katanya menipu orang untuk iseng aja. Aneh loh. Nah, dia terus bekerja sebagai dokter di Korea, ya kan? Pas zaman perang Korea gitu. Nah, orang-orang ini suka lah sama dia karena dia sebagai dokter itu ya pekerjaannya rapi, terus bisa nyembuhin orang-orang dengan sangat baik gitu kan. Apalagi bayangin dia sampai bisa nyembuhin orang yang TBC dan bisa menyelamatkan orang yang pelurunya hampir kena hatinya. Gimana orang nggak kagum sama dia, coy? Ya kan? Tapi suatu ketika dia kembali ke Kanada, Dr. Joseph yang asli dengerin tentang pekerjaan luar biasa yang mengatasnamakan dia. Ceritanya, si Dr. Joseph Sear ini, dia menjadi dokter yang sangat hebat gitu di Perang Korea. Kedengeran sampai dokter aslinya. Nah, akhirnya dia manggillah Angkatan Laut Kerajaan Kanada. Dan di situ dia laporin lah semua, Pak, ini mohon maaf sebelumnya, saya tuh nggak pernah ada di Perang Korea begitu. Ih, aneh-aneh aja nih Bapak ini, sembarangan aja ya. Saya kan di sini di Kanada, salah, di Amerika Serikat kayak gitu. Ya bolak-balik aja Amerika Kanada gitu ya kan, mau ngurus surat-surat ini loh gitu ya kan. Akhirnya ketahuan lah si Fred ini.
Tapi Fred ini bersikeras kalau misalkan dia ini adalah dokter, memang benar-benar dokter gitu. Tapi Angkatan Laut ya langsung sadar lah kalau misalnya cerita dia ini aneh. Dan akhirnya si Fred ini diberhentikan dari Angkatan Laut. Sayang sekali Fred. Padahal sungguh mulia perbuatanmu membantu orang. Tapi kita lanjut ya. Di tahun 1952, Fred ini menjual cerita tentang kehidupan dia menipu-nipu ini ke majalah populer. Dengan harga berapa? $2.500. Ini kalau misalkan di tahun dulu tuh gede banget cuy nominalnya. Gila sih, dia jual cerita diri dia. Apa dia narsisistik? Tidak juga. Kalau misalnya dia narsisistik kan pasti dia mengutamakan dirinya sendiri. Tapi ini malah seperti melakukan kegiatan kemanusiaan tapi dengan cara menipu. Agak aneh juga ya, kita jadi dilema gitu. Apakah dia benar atau salah sih sebenarnya gitu ya kan? Nah, dia menyumbangkan semua uang yang dia dapat dari menjual ceritanya. Bayangin, nah, dia ngejual cerita dia nipu orang dan cerita dia ini dikasih seharga $2.500. Dan duitnya ini bukan dia nikmati sendiri, tapi dia sumbang ke semua orang, nggak semua orang. Dia sumbang ke orang, kecuali $500 dia kasih ke ibunya. Wow, berbakti sekali, beda sama kebudayaan yang kita bahas kemarin. Ini berbakti sekali, dia kasih duit ke ibunya $500. Udah gitu dia sumbang lagi, sisa duitnya $2.000 itu dia sumbang semua loh. Sekarang saya bingung, sepertinya malaikat dan setan juga bingung mencatat kebaikan dan keburukannya dia. Dia menipu, tapi dia menolong orang juga. Jadi maksudnya gimana ini? Membingungkan sekali. Nah, tapi Fred ini nggak sadar kalau misalkan dengan dia menjual ceritanya dia di majalah itu, dia menyebabkan masalah baru untuk diri dia sendiri. Jadi ceritanya kan dia habis kejadian ini yang dokter-dokteran ini dia ngelamar pekerjaan. Nah, gara-gara majalah ini akhirnya dengan sangat berat hati dia harus kehilangan pekerjaannya. Kenapa? Karena lagi-lagi dia itu melamar pekerjaan itu tidak dengan nama dia sendiri ya, namanya udah booming gitu ya, nama dia udah booming di majalah. Si Fred ini melamar kerjaan sebagai sipir penjara di Texas. Nah, dia ngelamarnya kan biasanya kalau misalnya orang ngelamar kan ada ini referensi dari orang loh, rekomendasi dari orang gitu. Nah, dia membuat semacam surat rekomendasi atas nama Dr. Haman yang dia pakai namanya entahlah nggak jelas si Dr. Haman itu, dan atas nama diri dia sendiri yang namanya Fred Demara. Dia bikin namanya Fred Demara. Tapi Fred Demara ini ceritanya bekerja sebagai penasehat anak. Nah, jadi si Fred Demara, si penasehat anak, dan Dr. Haman ini, entah siapa ini, merekomendasikan si Fred untuk masuk menjadi sipir penjara. Tapi pastinya dia nggak pakai nama Fred, dia pakainya nama Ben W. Jones. Nah, dengan nama ini dia mendapatkan pekerjaan barunya. Dalam karirnya yang baru ini aja ya, dia anaknya pinter banget sebenarnya, jenius banget. Dia ini langsung cepet naik pangkat gitu ceritanya. Dia naik pangkat dan akhirnya menjadi asisten kepala penjara. Tapi berhubung tadi dia udah nge-publish cerita di hidup dia, akhirnya seorang tahanan mengenali dia. Nah, dari situ si Fred ini menyelinap pergi di malam hari sebelum dia sempat ketangkap. Tapi apes juga lah, ujung-ujungnya dia ketangkep karena pemalsuan, pencurian, dan lebih aneh lagi, dia udah emang nyuri status orang, nyuri identitas orang, masih sempat-sempatnya dia mabok depan umum. Kurang gila apalagi nih satu orang ya kan? Tapi negara Texas ini membatalkan tuduhan kepada dia. Karena orang-orang Texas itu malu, kok bisa sih negara Texas ini sampai ngasih celah ke Fred sampai dia bisa gitu kerja di penjara dan ngebodoh-bodohin petugas penjara gitu. Jadi malu duluan ya kan. Dari sini si Fred ini beralih profesi lagi. Fred tentunya pakai nama baru lagi. Entah kenapa ya dia pakai nama baru, mungkin karena ya dari awal aja nama dia udah tercemar gitu ya. Siapa suruh nyemarin nama lo sendiri? Kan kalau misalnya lu baik-baik gitu kan, pasti kan lu
menjadi orang yang sangat-sangat dipuji dan dihormati gitu loh, Fred. Kenapa sih lo, Fred? Gak jelas banget. Walah, Fred. Fred ini pakai nama Frank Kingston. Dia menemukan pekerjaan di sebuah sekolah berkebutuhan khusus gitu ceritanya, ya kan? Nah, sekolah berkebutuhan khusus ini di New York. Nah, waktu dia lagi kerja di situ, suatu hari dia dengar ada sebuah sekolah di kota pulau kecil North Haven, Maine. Sekolah ini sangat membutuhkan seorang guru. Kalau misalkan nggak ada guru, bakal ditutup sekolah ini. Dan gurunya tuh harus cepat gitu, harus ada secepatnya gitu. Nah, jadi di musim panas 1956, Fred ini tibalah di North Haven. Dia sekarang menyamar sebagai Martin Gortgard, ya kan? Karena dia udah pindah tempat, pindah juga identitas dia. Martin Gortgard ini alias Fred alias Martin alias Fred. Nah, dia ini menjadi seorang guru yang sangat dicintai, yang sangat berkualitas. Penduduk pulau juga senang sama dia. Mereka merasa bahwa si Martin alias Fred ini adalah guru yang benar-benar berbakat. Di luar kelas, si Ferdinand alias Fred ini, alias Martin, membantu anak-anak dengan pelajaran membaca. Dia mendesak murid-muridnya untuk membaca semua yang mereka bisa dapatkan. Jadi kayak, lu harus baca ya, lu harus bisa, kayak gitu ya. Ya ampun, gurunya. Mulia sekali perbuatan kamu, Fred alias Martin. Tapi kenapa kau menipu-nipunya? Aduh, capek lah aku nih. Nah, dia mengorganisir anak-anak untuk memperbaiki rumah para janda lanjut usia. Mulia banget. Dan dia juga mengelola sebuah sekolah Alkitab, coy. Gila, kurang apa sih manusia ini? Dia imperfectnya satu, tukang nipu. Tapi dia nipu juga untuk bantu orang. Jadi bingung kan kita? Nah, dia juga memulai unit Sea Scout untuk anak laki-laki remaja. Salah satu muridnya yang namanya David Cooper. Nah, ternyata punya semacam kenangan lah mengenai bakatnya si Fred yang bisa menghafal cepat itu. Cooper ini ngomong, ketika surat tiba dengan kapal, kami akan meminta Mr. Gortgard membaca sekilas sebuah majalah. Nanti kami akan mengujinya. Terus dia akan mengulangi artikel kata demi kata, coy. Gila. Tapi tidak lama kemudian, si Fred ini menjadi gelisah. Dia mulai bertingkah aneh, bahkan di sekolah nih dia juga bertingkah aneh. Salah satu muridnya Eric Hopkins mengingat satu momen di mana si Fred ini tiba-tiba ngeluarin pistol yang udah berisi peluru. Revolver hitam kecil dari sakunya si Fred. Si Fred ini ngeletakin ngeletakin pistol itu ke atas meja dan untuk dilihat oleh murid-muridnya. Nah, pas pula di saat itu, ibunya si Eric Hopkins ini masuk ke dalam kelas itu. Akhirnya emaknya kaget lah, kok ada ini guru tiba-tiba datang-datang nunjukin pistol ke anak-anak ini, ada gila-gilanya. Nah, si ibunya Hopkins yang namanya June, dia ini emang udah lama banget penasaran dengan si Gortgard ini siapa sih gitu ya kan. Nah, Gortgard ini yang sebenarnya adalah Fred, dia ini sering menjadi tamu makan malam di rumahnya si Hopkins ini. Setelah menenggak beberapa gelas bir, cerita tentang masa lalunya si Fred, aku jadi bingung mau nyebut dia Fred atau Gortgard. Nah, kita sebut dia Fred aja lah ya. Nah, setelah menenggak beberapa gelas bir, ya cerita tentang masa lalunya si Fred ini ya jadi ngalor ngidul gitu loh. Sebentar dia cerita kayak gini, sebentar dia cerita kayak gini. Nggak jelas gitu ya kan? Nah, beberapa kali si Fred ini yang menyamar menjadi Gortgard ini, dia menunjukkan kepada mereka sebuah gambar dirinya dari artikel majalah. Tapi memang gambarnya itu nggak ada keterangannya gitu. Nah, terus si Gortgard ini, si Fred ini dengan santai kayak ini ceng-cengin si keluarganya kayak, lu masa nggak mau tahu sih gue siapa? Iya ini loh, gue masuk majalah, lu masa nggak mau tahu gue siapa? Cia gitu, malah begitu ya. Nah, John Hopkins ini kemudian mencari salinan majalah tersebut dan apesnya sama si Fred ini, ya dia akhirnya tahu lah ya siapa Martin Gortgard ini, sebenarnya ini siapa? Ternyata ini adalah Fred yang nggak jelas gitu ya kan? Nah, terus dia akhirnya mencoba untuk mendapatkan sidik jarinya si Fred. Dengan cara, ketika si Fred ini datang ke rumah, John Hopkins ini menyimpan gelas yang dipakai si Fred. Kemudian,
emaknya ini, si Jun ini, mengirimkannya ke penyidik di ibu kota negara bagian. Nah, akhirnya mereka membandingkan cetakan dari kaca gelas dengan cetakan yang ada di catatan kriminal Ferdinand alias Fred. Ya tentu saja, cocok. Tanggal 14 Februari 1957, hari Valentine, 2 detektif polisi negara bagian tiba di sekolah di mana Ferdinand mengajar. Ketika mereka mendekatinya, si Ferdinand Fred ini nanya, "Kenapa sih lo lama banget datang ke sini? Apa yang membuatmu begitu lama untuk sampai di sini? Lo kok malah nantang?" Kayak, gue ini minta ditemuin lo, tapi lo pada kayak kurang cerdas aja untuk menemukan gue. Yang kayak gitu tuh, tipenya. Nah, akhirnya para detektif membawa Ferdinand pergi. Kemudian Ferdinand ini berjalan diam-diam, dia nggak menyapa orang, dia juga nggak ngomong selamat tinggal kepada siapapun. Dan di pengadilan, Ferdinand ini memang mengaku bersalah telah membohongi banyak orang. Tapi dia berpendapat juga, ya gue kan nggak ngelakuin apa-apa ya buat nyakitin orang, gue nggak nipu-nipu aja gitu, bukannya nyakitin orang, malah gue membantu orang gitu. Ya gue jadi dokter, gue jadi guru, bisa baca tuh anak-anak gara-gara gue. Terus perang-perang di Korea tuh tentara-tentara juga selamat gara-gara gue. Nah, gue disalahnya di mana gitu. Iya, emang gue nipu, tapi gue salahnya di mana kayak gitu ya kan. Nah, gara-gara itu hakim justru ngerasa iba sama dia. Nah, hakim bilang, "Iya sih Fred, lu sebenarnya orang baik. Jadi makanya lu harus berhenti di titik ini juga. Lu berhenti. Walaupun motif lu baik, ya lu harus berhenti lah, jangan nipu-nipu lagi lah, lu nggak jelas banget lu. Udah lah, lu jadi orang baik-baik aja gitu ya, oke?" Nah, akhirnya pengadilan menempatkan Fred dalam masa percobaan. Pada awal tahun 1960-an, setelah dibebaskan, Ferdinand memutuskan untuk tobat. Akhirnya dia tobat. Hahaha. Ya ampun, akhirnya sepanjang perjalanan kau, akhirnya kau tobat juga loh, Bapak. Nah, dan dia mencoba melamar dan bekerja sebagai penasehat di lembaga LSM, Union Rescue Mission di pusat kota Los Angeles. Pada tahun 1967, Ferdinand kemudian bersekolah kembali menjadi pendeta agama Kristen dan menerima sertifikat lulusan dari Multnomah School of the Bible di Portland, Oregon. Nah, kemudian ternyata ada satu masa di akhir tahun 1970-an, keburukannya si Ferdinand, masa lalunya si Ferdinand ini ternyata ketahuan sama orang-orang. Dan akhirnya dia hampir dipecat dari rumah sakit Good Samaritan di Orange County di Anaheim, California, di mana dia bekerja sebagai pendeta tamu di situ. Tapi kepala staf yang namanya Philip S. Cifarelli, yang telah memang punya persahabatan pribadi yang dekat dengan Fred, itu secara pribadi menjamin Fred, dan akhirnya Fred diizinkan untuk tetap menjadi pendeta. Fred ini adalah pendeta yang sangat aktif dan dihargai, dan dia melayani berbagai pasien di rumah sakit. Beberapa dari mereka yang berinteraksi dengannya di rumah sakit juga mengetahui masa lalunya yang penuh warna ya. Karena kemiskinannya dan persahabatannya dengan Cifarelli dan Jerry Nielsen, salah satu pemilik utama rumah sakit tersebut, akhirnya Fred ini diizinkan untuk tinggal di rumah sakit sampai kematiannya. Bahkan setelah sakit memaksanya berhenti bekerja untuk mereka pada tahun 1980. Jadi bukannya setelah sakit dia langsung didepak ya, enggak. Justru pas sakit dia tuh tetap dirawat sampai dia meninggal gitu. Akhirnya, si Fred meninggal pada tanggal 7 Juni 1982 pada usia 60 tahun karena gagal jantung dan komplikasi dari kondisi diabetesnya. Nah, kondisi diabetesnya ini juga sempat membuat dia harus mengamputasi kedua kakinya. Menurut berita kematiannya di The New York Times, dia ini telah tinggal di Orange County, California selama 8 tahun. Dia meninggal di rumah Nielsen di Anaheim, California. Jadi sekian dulu cerita tokoh yang cukup fantastis ya. Bohong bertahun-tahun tapi ketahuan, terus tetap dilakuin, ketahuan, tetap dilakuin, tetap akhirnya ya tobat juga dia. Dan dia meninggal dengan apa ya? Bisa dibilang taraf kehidupannya jadi cukup baik ya, karena yang pertama dia menjadi pendeta, terus dia juga akhirnya dapat tempat tinggal gitu, dan dia punya teman yang baik juga yang bisa mau memberikan dia tempat tinggal gitu, bahkan dia udah nggak kerja pun tetap dikasih tempat tinggal. Itu aja dulu hari ini ya, ntar kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye!